Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja kalian berada, sahabat-sahabat Padepokan Cikal Cawang bersama channel Ki Cahyo Dipuro. Pada kesempatan siang hari ini saya diberi kesempatan untuk berkunjung ke makom Mbah Singoyudo. Siapa sebenarnya Mbah Singoyudo? Yang berlokasi di desa Singoyudan. Ini dimungkinkan ada cakal bakal desa Singoyudan. Pada kesempatan siang hari ini saya didampingi oleh beliau Bapak sini ya asmane Wahid Hidayatullah, Pak Kiai Wahid Hidayatullah. Beliau adalah seorang, boleh dikatakan, yang merawat lingkungan ini ya, termasuk masjidnya ya, dan tempat pemakaman Mbah Singoyudo, yang kebetulan dari keluarganya memang sudah dari dulu merawat tempat ini. Pemirsa dan sahabat-sahabat di Padepokan Cikal Cawang bersama channel Ki Cahyo Dipuro. Konon ceritanya Mbah Singoyudo itu ada hubungannya dengan Cikal Bakal Kabupaten Kebumen. Apakah itu benar? Mari kita tengok bersama-sama, yang kita didampingi oleh Pak Kiai Wahid, untuk nanti bisa menelusuri kebenarannya, atau mungkin boleh dikatakan dari beberapa versi yang mana Mbah Singoyudo ini ada hubungannya dengan Kabupaten Kebumen atau Cikal Bakal Kabupaten Kebumen. Buat saya yang ada di rumah, ternyata pada suatu saat terdahulu dari Kerajaan Mataram Islam datang ke Batavia dan kemudian singgah di desa Wiromartan. Pada waktu itu beliau mampir di pesanggrahan atau rumah kediaman beliau Demang Wiromarto. Karena saking bangganya kehadiran seorang tamu dari kerajaan, maka beliau Mbah Wiromarto mencari seorang juru masak, namanya beliau Sulastri, yaitu putra dari Mbah Jogonoyo. Kemudian setelah Mbah Jogonoyo mempunyai anak Sulastri, kemudian Sulastri diperistri oleh salah satu petinggi dari Keraton Mataram, beliau Pangeran Puger. Dan kemudian setelah melanjutkan perjalanan ke Batavia, pemirsa, Sulastri kemudian hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Waktu itu diberi nama Ki Sutarko. Sutarko apa Sutarto ya, di antara itu ya, kurang lebih itu. Kemudian karena beliau itu sakit-sakitan, kemudian diberi nama Joko Sangkrip. Pemirsa, karena di wilayah Wiromartan penyakitnya tidak kunjung sembuh, kemudian Joko Sangkrip dititipkan Demang Kudorangun, beliau Demang Honggo Yudo. Pemirsa, setelah di Honggo Yudo karena sakit-sakitan, nggak tahu gimana jalannya. Di sana ada yang menceritakan pergi kemudian mandi di sumur Beji di wilayah Beji sana dan sembuh, dan disarankan oleh Demang Honggo Yudo sebagai orang tua angkatnya disuruh bertapa di Pasanggrahan Bulupitu. Konon ceritanya dari beberapa masyarakat setempat
Di sana mendapatkan seorang gadis pujaan. Beliau Dewi Nawang Wulan. Siapa itu Dewi Nawang Wulan? Silakan pemirsa untuk membaca tersendiri. Apa itu gaib atau kenyataan kita tidak bisa memahami. Pernah saya kupas pada peristiwa waktu channel kita Yadipuro mengupas Pasanggrahan Keraton Suci Bulu Pitu. Lalu kita kemudian punya anak dua, yaitu Joko Kladong dan satunya Joko Cemeti, yang kemudian suatu saat Joko Sanggrip disuruh pergi ke pantai selatan dan kemudian pergi ke daerah Karangbolong. Di sana disuruh mencari bunga. Namun bunga yang didapatkan dicari tidak ketemu, tidak dapat. Pada waktu itu karena mendapatkan informasi dari prameswari yang ada di Mataram sakit, akhirnya Dewi Nawang Wulan membantu, itu mengambilkan sebuah bunga. Namun bukan bunga, yang diambil adalah susuh burung walet. Nah, susuh burung walet ini dibawa ke Mataram dan kemudian di sana bisa menyembuhkan sang prameswari. Karena demikian kemudian ada suatu anugerah dari kerajaan karena Joko Sanggrip bisa menyembuhkan sang prameswari, maka diberi kesempatan untuk menjadi seorang demang di desa Singoyudan karena dia diberi nama Ki Singoyudo. Pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja kalian berada, ini penelusuran sedikit tentang informasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Jadi setelah Joko Sanggrip ada di Kutawinangun bersama Ki Demang Hanggoyudo, kemudian diinformasikan adalah anak seorang Raja Mataram. Ada yang menyampaikan kemudian membegal di sini dengan tujuan supaya dia tertangkap dan dibawa ke Mataram. Namun tadi informasi ini ada yang mengatakan setelah sampai ke Mataram kemudian mendapatkan susuh burung walet, kemudian mendapat anugerah sebagai demang di wilayah Singoyudan karena beliau adalah diberi nama Ki Singoyudo. Dan kemudian setelah perjuangannya yang begitu gesitnya, kemudian Mbah Singoyudo juga mendapat anugerah dibawa ke keraton sebagai Arung Yunang I. Pemirsa yang ada di rumah dan sahabat-sahabat Padepokan Cikal Cawang bersama channel Ki Cahyadipuro, ini hanya sekedar ulasan dari kami dan kami didampingi oleh beliau Bapak Kiai Wahid. Bagaimana Pak Kiai, menurut Pak Kiai dari beberapa informasi yang ada di daerah Singoyudan atau mungkin dari kakek atau mungkin keluarga dari Pak Kiai Wahid? Monggo. Terima kasih waktunya. Ini saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ki Cahyadipuro yang telah meluangkan waktunya bersilaturahim dengan kami. Alhamdulillah. Di sini tadi saya mendapatkan pemaparan, ada yang menceritakan tentang asal muasal dan juga kiprah Ki Singoyudo atau Mbah Singoyudo. Justru dari kami, dari awal, dari bapak saya, dari mbah saya, tentang masalah cerita Mbah Singoyudo ini ya, yang secara pasti atau lebih mendetail memang kami belum mengetahuinya. Jadi yang saya tahu bahwasannya Mbah Singoyudo itu diabadikan namanya menjadi sebuah desa di sini di kecamatan. Jadi karena di sini ada makam Mbah Singoyudo, maka diabadikan sebagai desa Singoyudan itu Pak. Iya. Dulu sih sejarah desa itu juga ada yang mengatakan ada dua kelurahan, satu kelurahan Kademangan, yang satu dengan kelurahan Gasaran. Kademangan dan Gasaran ya. Ada yang mengatakan terus disatukan dinamakan menjadi Singoyudan. Tapi yang secara valid saya juga belum tahu. Cuma dulu
memang yang merawat ya sarang-sarang lah ngopeni makam ini ya dari mbah saya, terus bapak saya. Ya untuk sekarang kita bersama-sama dengan saudara bersama-sama juga membersihkan inilah masjid sarang-sarang kalih masyarakat mriki, para kanca-kanca santri yang biasa ngopeni teng masjid niki. Terus yang sejarah yang valid tentang Mbah Singgo itu, setahu kami memang sebuah nama yang di situ diabadikan menjadi sebuah desa. Untuk sejarah yang valid tentang Mbah Singgo itu asal muasalnya atau sejarahnya justru kami belum bisa mengutarakan. Ya terima kasih ya Pak Mas Kiai Wahid ya. Masih muda Kak Mas Mas. Sekarang ceritanya Mas Kiai Wahid itu adalah masih turun temurun dari beberapa simbah-simbahnya ya, kakek-kakeknya yang merawat masjid ini dan merawat makam. Ya ini pemirsa, apakah ini makam atau makom? Kami juga belum tahu secara pasti, karena kalau kami berkunjung di kewarisan Tanah Putih Nangun, di sana memang ada makam Arum Bintang 1, 2, 3, dan 4. Berarti kalau Arum Bintang adalah seorang Joko Sanggrip, berarti makamnya ada di sana. Namun di sini juga ada makam Mbah Singgo Yudo. Apakah ini juga sekedar makam? Artinya pada waktu itu si Joko Sanggrip di sini banyak perjuangannya, mungkin babat alas, akhirnya menjadi suatu desa sebelum dia pergi ke wilayah Keraton Mataram untuk mencari jati dirinya adalah anak seorang raja. Memang kalau kita telusuri lebih jauh lagi, memang Kebumen itu memang luar biasa, Mas. Karena apa? Karena Kebumen mau tidak mau ternyata memang masih keluarga darah biru. Bagaimanapun juga Joko Sanggrip sebagai cikal bakal Kabupaten Kebumen adalah putra dari Pangeran Puger, adalah putra dari Pakubuwono I, yang dulu pertama adalah bertempat di Keraton Kartosuro, dan kemudian setelah menjadi Pakubuwono II dan III ada di Keraton Surakarta. Mas Kiai, tadi memang disampaikan bahwa sepengetahuan Mas Kiai atau masyarakat sini bahwa nama Mbah Singgo itu diabadikan sebagai nama desa. Iya. Awalnya kalau boleh tahu itu Simbah itu kok akhirnya merawat tempat ini, itu awalnya gimana Pak? Jadi makom ini dan juga sejarah masjid ini juga belum terkuak sama sekali. Dan ada beberapa desa yang masjidnya sama. Masjidnya sama, diantaranya itu yang bagian atas Mustoko namanya ya. Mustokonya itu dulu ada yang sama. Masjid Rowo, Masjid Nambangan Kabupaten Purworejo, terus ke timur lagi itu ada, terus ke barat lagi juga ada. Itu ke barat itu saya kurang tahu. Cuma masjid itu letaknya kok sama. Artinya di selatan jalan, terus di depannya itu ada jalur ke selatan, terus di situ ada pasarnya. Dulu itu ada pasarnya juga. Terus Rowo itu juga sama. Terus masuk ke Kabupaten Purworejo, Desa Nambangan itu sama. Masjid yang Kidul iya sama, letaknya sama. Terus atapnya itu dulu itu mustokonya itu yang di atas itu sama semua, dan itu belum diketahui kapan berdirinya. Jadi mungkin kalau penelusuran tentang masalah makam Mbah Singgo Yudo dan makam-makam yang di sekitar masjid itu, mungkin nanti kalau sudah valid bisa diketemukan sejarah Masjid Urut Sewu. Jadi kalau Masjid Urut Sewu itu yang termasuk kuno di sini, Rowo, Nambangan, Silotumpeng itu bagian yang selatan sama. Mungkin ke barat lagi itu ada. Jadi sampai sekarang itu belum ada sejarah yang valid. Masalah tanah juga itu belum ada ada lettersingnya itu belum ada masjid ini. Ya pemirsa, demikian tadi beberapa informasi dari Pak Kiai Wahid bahwa masjid yang ada di sini yang tempat makom Mbah Singgo Yudo ternyata ada beberapa kesamaan. Itu mustokone ya. Juga tata letaknya, geografisnya, mulai dari ada tadi disampaikan di desa Nambangan, Rowo, Singgo Yudan dan Silotumpeng, dan mungkin ke barat juga masih ada. Artinya masjid-masjid yang ada di Urut Sewu ya. Itu saya kira kalau memang itu ada kesamaan, mungkin juga pada masa itu, karena kalau saya membaca dari beberapa referensi, memang Sultan Agung Pak Raja Mataram itu dulu pada waktu melakukan
perjalanan menuju ke Batavia memang lewat jalur selatan ya. Mungkin jadi di tempat-tempat itulah mungkin istirahat, kemudian bangun tempat akhirnya untuk beribadah dan seterusnya, atau tempat istirahat dan seterusnya. Kemudian di situ sebagai abadi untuk, ya bahasa sekarang yang pengeling-eling lah gitu. Sejarah itu seperti itu. Pemirsa, jadi sejarah-sejarah ini yang tadi masjid hampir sama belum terkuak termasuk Singoedan. Bagaimana kita bisa nanti akan kita lihat pada beberapa informan dari tempat lain atau orang yang lebih tahu. Semoga nanti warga masyarakat Singoedan akan lebih bangga lagi kalau sudah tahu secara kepastian kalau ini Mbah Singoedan adalah beliau Jaka Sanggrip sebagai putra raja di Surakarta atau awal dari Mataram. Ya pemirsa, demikian tadi sekedar informasi. Oh iya, tadi sekali lagi awal-awalnya Mbah Panjenengan kok merawat ini. Oh iya. Awal-awalnya itu kalau dari informasi ketakmiran Takmir itu masjid dulu, ini. iya. Dulu sebelum mbah saya itu ada seorang ulama yang didatangkan oleh lurah-lurah zaman dulu. Itu kebetulan kalau nggak salah si Pak Mbah Lurah dulu daerah sini itu mendatangkan seorang ulama dari Somolango. Oh, dari Somolango Iya. ya. Dan itu informasi dari Somolango itu bapak saya pernah sowan, dan ternyata memang betul dulu ada nama seorang ulama yang pernah dakwah di daerah selatan. Dan itu dari ulama itu turun-turun ada murid-murid lah dulu yang sama ngaji sama Mbah Ki Sumono itu. Terus termasuk salah satunya adalah mbah saya. Dan dari mbah saya dulu itu juga merawat seperti itu. Jadi sebelumnya mbah saya itu ada seorang ulama dari daerah Somolang. Asmone kula supe. Ya pemirsa, memang luar biasa ya masjid-masjid ini, apalagi ini dari Somolang. Somolang ini sudah terkenal. Seperti apa kemampuannya, seperti apa kekhususannya di dalam syiar agama Islam ya. Jadi wajar-wajar saja kalau juga banyak melahirkan ulama-ulama besar di pantai selatan, mungkin termasuk yang ada di Singoedan sini Pak. Ya pemirsa, demikian tadi beberapa informasi dari Pak Mas Kiai Wahid yang sungguh berawal dari kenapa kok bisa merawat tempat ini. Memang ternyata dari dulu sudah turun-temurun kakek buyutnya merawat di sini, dan sampai sekarang Mas Wahid yang masih muda belia. Santrinya berapa Mas santrinya Mas? Sementara ini Mas? Bisa untuk temen duduk-duduk kalau malam Pak. Ada berapa santrinya sekarang Mas? Ya sekitar semua hampir 100-an lah. Ya alhamdulillah luar biasa nih seorang ustaz yang masih muda belia tapi santrinya ada ratusan. Saya berbangga. Semoga hal ini akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Santri-santrinya akan selalu mendapat petunjuk yang lebih baik lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, saat selalu taat beribadah atau takwa. Mohon doa. Ya, pemirsa, demikian tadi beberapa informasi dari Pak Kiai Wahid, juga beberapa yang saya baca dari referensi. Namun kebenarannya saya kembalikan pada sahabat-sahabat Pati Panji Kaljawang dengan Jaya Kita Puro dan pemirsa yang ada di rumah, walaupun di mana saja kalian berada. Pada kebetulan makam Mbah Singoedan itu ada di lingkungan masjid ya, kebetulan di lingkungan Masjid Singoedan. Sebentar kita mau sedikit berdoa di situ, monggo Pak Kiai. Bu, kali ini Mami. Sudah mau. Ya pemirsa, ini makom atau makam Hasan Mbah Singoedan. Bagian pun juga ini adalah cikal bakal desa Singoedan. Mari kita akan sedikit mengirim doanya, semoga Mbah Singoedan kalau dulu dalam masa hidupnya semua amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin jika ada beberapa kesalahan akan segera diampuninya. Utamanya semua kebaikan akan berimbas kepada masyarakat Singoedan dan sekitarnya. Sekian, terima kasih. Mari kita sedikit memberi doa pada dulu.
Ya pemirsa, ini ada salah satu peninggalan di Masjid Singoyudan sini. Ini seperti batuan seperti ini. Ini apa Mas? Ini saya juga nggak tahu, cuman orang dulu menyebutnya adalah lumpang. Lumpang ya? Lumpang ya. Reliefnya seperti peninggalan-peninggalan zaman kuno, dan ini saya juga belum tahu. Ini pokoknya dari dulu sudah ada, ceritanya pernah dipindah, balik lagi pernah. Tempatnya di sini juga baliknya. Iya. Bisa lihat di tempat lain biar kehujanan enggak ya? Iya. Tetap di sini ya. Tetap di sini. Terus di belakang. Ya pemirsa, kita lanjutkan. Ini adalah lumpang yang sudah lama, dan kalau ceritanya kalau dipindah selalu kembali ke sini lagi. Bahkan mau supaya tidak kehujanan ya, tapi tetap kembali ke sini lagi. Ya pemirsa, kita lanjutkan perjalanan kita. Ini juga yang biasa dulu Soko Masjid. Soko Masjid ini juga Umpak ini ya? Iya, umpaknya juga nggak sama. Dari keempat ini nggak sama. Dulu konon ceritanya ini pindah juga nggak kemana, nggak tahu. Ini setiap umpak itu nggak sama. Pemirsa yang ada di rumah, dari mana saya berada, ini ternyata bekas masjid sini umpaknya di antara 1, 2, 3, 4 berbeda ya. Ya. Dan ini juga pernah dipindah juga tetap kembali. Yang pernah pindah ini. Oh yang ini? Nggak tahu sekarang kemana, kan dibuatin seperti itu, tapi dulu itu pernah ada. Pindah sendiri, pindah kemana? Pindah kemana? Mungkin suatu saat akan kembali lagi ya. Ya. Ini pemirsa peninggalan dari yang ada di daerah sini. Mungkin masih ada yang lain? Kayaknya sudah cukup. Ini mohon doanya ini madrasah. Ya pemirsa, demikian tadi informasi tentang Mbah Singoyudan, dan Pak Kiai Wahid juga mempunyai seorang santri hampir ratusan. Ini mendirikan sebuah madrasah diniyah ya. Semoga Pak Mas Kiai Wahid di dalam membimbing santri-santrinya akan selalu mendapatkan barakallah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa pemirsa, di mana kalian berada, kalau ingin putra-putrinya ngaji, silakan untuk datang ke Pak Kiai Wahid yang akan dikelola di Madrasah Diniyah wilayah Desa Singoyudan. Pemirsa, demikianlah sekilas tentang Mbah Singoyudo atau yang ada di Desa Singoyudan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa sebelum kita tutup, subscribe di channel Ki Cahyodipuro bersama Padepokan Cikal Cawang. Sekali lagi, subscribe, komen, dan like di channel Ki Cahyodipuro bersama Padepokan Cikal Cawang. Sekian, terima kasih. Semoga informasi ini akan bermanfaat, utamanya masyarakat di Desa Singoyudan dan wilayah Kecamatan Mirit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.